siapa yang dibidik oleh Pak Presiden ini gitu loh. Akankah ini nanti berlanjut pada reshuffle? Dari survei-survei belakangan ini kan sudah juga sangat beredar tuh, sudah beredar rame kan. Dari Selios misalnya, yang riset soal ekonomi dan kebijakan publik, itu kan ada 10 menteri yang kinerjanya terburuk. Kok dugaan saya mungkin kalau ini 100 hari, ya nanti 200 hari itu. Dari reshuffle itu bisa jadi 200 hari. Dan itu sama persis kayak yang disampaikan oleh beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan yang mengatakan akan ada sesuatu nanti di 6 bulan pemerintahan. Halo Sobat Media Indonesia, salam sehat dan selalu semangat. Jumpa lagi bersama kami dalam program Ordal, obrolan mendalam bersama orang-orang dalam. Saya Haryanto, Mas Jaka Budi Santoso. Siap Mas. Semangat Mas ya? Semangat. Emosi stabil? Ya, tidak sedang naik turun ini. Tidak sedang kesal dengan yang dablek ataupun yang bandel. Yang bandel. Ya, itulah dinamika negara kita kan makin dinamis kan. Nah, kalau ini sabar ini. Sabar. Meskipun tiap malam mengkoreksi tulisan-tulisan yang ya ada kesalahan-kesalahan minor lah sebelum diterbitkan. Tapi nggak ada yang dablek. Tapi nggak ada yang nurut lah semuanya. Bukan soal nurut, apa namanya, setidak-tidaknya dia udah tahu lah bagaimana caranya menjadi penulis yang baik. Tapi saya belum perkenalkan Mas Abdul. Oh iya. Sehat, alhamdulillah. Agak ya. sedikit ngantuk ini karena cuacanya mendukung. Cuacanya sangat mendukung, Iya. tapi tetap semangat dong. Betul dong, harus tetap semangat. Ya, kita tinggal menyaksikan episode-episode baru yang semakin hot. Itu dia. Episode perjalanan pemerintahan maksud saya. Kenapa tadi saya tanyakan emosinya stabil ya? Ini karena belakangan ini diksi dablek dan bandel ini kan sering kita dengar. Ya. Kan? Ini dimulai dari Pak Prabowo yang menyampaikan itu dalam harlah ke-102 Nahdlatul Ulama ya. Ya. Yang mengatakan bahwa akan menindak bawahannya yang masih dablek, menyingkirkan itu diulang lagi ketika ditanya doorstop oleh wartawan, itu dia ngomong akan menyingkirkan bawahannya yang tidak seirama, yang tidak sevisi dengan presiden. Kan kira-kira seperti itu kan. Dan itu juga diaminkan lah oleh orang-orang terdekat presiden, salah satunya melalui Pak Sufmi Dasko Ahmad kan. Iya, gitu. Betul. Nah, pokoknya kalau Pak Dasko sudah bicara itu berarti ya ada apa-apa ya. Nah, yang menjadi pertanyaan, kira-kira siapa yang dibidik oleh Pak Presiden ini gitu loh. Ya. Akankah ini nanti berlanjut pada reshuffle? Kalau Presiden Prabowo mengatakan bahwa siapapun yang dablek, siapapun yang tambeng ya, tambeng itu kalau bahasa Jawa ya. Dablek juga Pak, diksi Jawa itu ya. Iya, pokoknya tidak mau mengikuti arahan, tidak mau mengikuti apa yang menjadi instruksi dari presiden, ya akan ditinggal. Satu, kedua, bahkan bukan hanya ditinggal, akan disingkirkan. Disingkirkan itu kan kalau seorang presiden yang bicara dan konteks yang dituju adalah seorang pejabat katakanlah, maka disingkirkan itu ya bahasa lain dari reshuffle. Bapak, tadi Bapak sebut akan dibersihkan setelah 100 hari kerja. Itu maksudnya ada reshuffle atau gimana sih, Pak? Kan bahasa Indonesia kan jelas kan? Diartikan sendiri aja ya, Pak? Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu, ya. Jadi kepentingan hanya untuk bangsa rakyat, tidak ada kepentingan lain. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Ya, mau lebih jelas lagi? Boleh, Pak. Jadi apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo ini adalah kode keras yang katakanlah harus diucapkan begitu karena respons terhadap keadaan yang semakin memaksa pemerintahan ini untuk mau tidak mau berlari lebih kencang dan
lebih responsif. Gitu. Nah, dilalahnya gitu ya, dilalahnya ucapan itu beriringan dengan beberapa peristiwa-peristiwa yang memang katakanlah ya dia menyulut, menampar pemerintahan gitu. Seperti ya sebelumnya soal pagar laut misalnya. Itu paling enggak kan dalam episode sebelumnya kan kita mengatakan bahwa pagar laut itu simbol dari sebuah ibarat dia perjalanan ya mulai aku lurus, kau silahkan ke kiri, nah, kira-kira begitu antara Presiden Prabowo dengan mantan Presiden Jokowi. Nah, di titik itu sudah mulai kan ada beberapa perintah presiden yang diinterpretasikan secara berbeda. Perintah terhadap atau instruksi terhadap Angkatan Laut diinterpretasikan dengan sangat cepat, sangat sigap. Sementara instruksi terhadap yang lain gitu ya, yang lain itu masih tidak diinterpretasikan dengan cepat. Yang lain ini Menteri KKP. Ada KKP, ada yang diminta untuk melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk di dalamnya pidana. Belum juga bergerak misalnya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa memang ada yang masih berhitung. Kan di episode sebelumnya kita kepolisian lah ya. Betul, kita di episode sebelumnya kita bilang kan ada yang masih ragu dengan perintahnya Presiden Prabowo. Nah, Presiden Prabowo sepertinya mungkin mendengar perbincangan kita. Sepertinya ada dengan menggunakan bahasa yang lebih lugas daripada kata ragu, yaitu apa? Dablek. Bandel. Nah, dilalahnya ada peristiwa baru lagi yang juga tidak kalah ramai dari peristiwa sebelumnya. Apa itu? Ya, kisruh di gas 3 kg itu. Sebuah proses niat yang sebetulnya ini adalah niat untuk memperbaiki distribusi dengan harapan supaya yang berhak menerima, yaitu rakyat miskin itu dia betul-betul menerima dengan harga yang sewajarnya, harga yang selayaknya. Nah, dengan cara ya mereka membeli langsung ke pangkalan. Hanya memang ini perencanaannya yang tidak matang. Perencanaan tidak matang, kemudian sosialisasi tidak dilakukan. Bahkan saya menulis di podium itu saya sebut ini ada problem lebih serius, yaitu komunikasi, menganggap remeh komunikasi. Nah, ketika menganggap remeh komunikasi, apa yang terjadi? Yang terjadi kekisruhan. Komunikasi hanya dipandang sebagai sesuatu yang biasa. Kalau niat baik sudah dijalankan, komunikasi pasti akan mengikuti. Padahal tidak seperti itu. Betapa banyak di Republik ini kebijakan yang macet di tengah jalan, gagal di tengah jalan, karena menganggap remeh komunikasi. Karena menganggap bahwa komunikasi itu bisa dihegemoni. Komunikasi itu bisa dikuasai. Relasi komunikasi antara penguasa dan rakyatnya selama ini adalah relasi yang timpang. Relasinya itu relasi kekuasaan. Yang satu mendominasi yang lain. Siapa yang mendominasi? Kekuasaan. Pemerintah. Siapa yang didominasi? Publik, rakyat. Padahal tidak seperti itu. Pengen tahu bagaimana komunikasi itu yang satu mendominasi, yang satu didominasi. Contohnya apa? Yaitu revisi Undang-Undang KPK, munculnya Omnibus Law, undang-undang yang cepat, sangat undang-undang untuk orang ramai dikerjakan secara senyap. Gitu. Jadi undang-undang IKN juga kan? Undang-undang IKN. Jadi undang-undang yang sebetulnya kepentingannya itu untuk orang ramai, untuk publik, tetapi dikerjakan secara senyap. Secara itu kontras sekali. Ramai dengan senyap itu kan sebuah kontras. Nah, itu adalah bentuk dari komunikasi yang masih menggunakan komunikasi yang bersifat hegemonik gitu. Tidak seperti yang disarankan oleh Jürgen Habermas dengan teori tindakan komunikatifnya, yaitu komunikasi intersubjektif, yaitu menganggap bahwa siapapun orang itu setara posisinya
ketika berkomunikasi. Maka konsensus yang dicapai oleh komunikasi yang setara itu adalah konsensus yang demokratis. Kalau konsensus demokratis tercapai, tidak ada gejolak aneh-aneh itu. Nah, itulah yang kemudian dikait-kaitkan lah ya. Setidak-tidaknya peristiwa kemarin itu dikait-kaitkan dengan pernyataan Presiden Prabowo. Nah, apakah menteri yang menyatakan yang bertanggung jawab di situ adalah termasuk menteri yang dibidik? Ya wallahu alam, itu adalah prerogatif presiden. Tetapi setidak-tidaknya kan antara pernyataan Pak Dasko dan pernyataan Pak Bahlil kan berbeda nih. Pak Bahlil mengatakan bahwa ya ini adalah sebuah tindakan yang perlu dilakukan dan sudah diketahui oleh pemerintah, kira-kira begitulah. Ya mana mungkin sebuah kebijakan yang sangat besar begitu Presiden tidak tahu, itu logikanya ya. Lalu Dasko mengatakan bahwa itu bukan kebijakan Presiden Prabowo. Nah, mana yang benar ini? Nah, rakyat kan kemudian disuguhi oleh dua narasi yang berbeda. Nah, itulah yang kemudian dikait-kaitkan. Ungkapan Pak Prabowo yang akan menyingkirkan pembantunya yang masih ndablek dan bandel itu kan bisa diterjemahkan, ditujukan secara umum pada para pembantunya, atau memang ada menteri-menteri yang sudah dibidik tadi yang seperti disampaikan oleh Mas Kohar. Nah, seandainya betul ada menteri yang sudah dibidik, apakah Pak Prabowo dalam waktu dekat ini mau menggunakan hak prerogatifnya untuk meresapel menteri-menteri tersebut? Iya, kalau menurut Pak Prabowo itu memang sudah harus diresapel, ya harus dilaksanakan. Buat apa seorang presiden ketika dia mengatakan ndablek itu, kalau dalam bahasa Jawa itu termasuk puncak dari kekesalan seseorang kan. Bahkan lebih tinggi sedikit levelnya dari ngeyel. Kalau dalam bahasa Indonesia di KBBI itu kan ndablek itu ya diartikan bisa tidak peduli, tidak ambil pusing, tidak tahu malu. Pokoknya udah mau dikasih tahu dengan cara apapun ya ndablek gitu loh. Jadi ini istilah ndablek dan diungkapkan oleh seorang presiden di depan khalayak rame, ya saya pikir itu sebuah kesimpulan yang menurut saya bahwa presiden itu sudah kesal, sangat kesal dengan para pembantunya. Dan menurut saya dia jajaran kabinet, kalau di bawah jajaran kabinet, menurut saya presiden tidak terlalu tahu ya kan kinerja ini. Yang dia tahu itu kan pembantunya langsung. Dan satu lagi menurut saya adalah kata singkirkan itu loh. Singkirkan itu menurut saya sebuah konotasi yang sangat keras juga. Ketika seorang presiden dibilang akan menyingkirkan para pejabat yang tidak mau mengikuti jalan pemerintah, yaitu sebuah kode yang menurut saya bisa jadi akan segera dilakukan oleh seorang presiden. Dan sekarang kalau publik, paling tidak kalau di media sosial, itu kan harapannya juga sangat tinggi kan agar presiden itu melakukan reshuffle terhadap beberapa menteri kan. Dan kalau kita lihat itu yang paling gencar disasar itu kan sekarang Pak Bahlil. Karena kan peristiwanya emang masih sangat hangat kan dalam kasus gas melon itu kebijakan yang betul, itu tujuannya bagus untuk memastikan agar subsidi itu tepat sasaran, agar merata, agar tidak terjadi banyak penyelewengan, tapi ya caranya, prosesnya yang tidak tepat. Dan celakanya itu menimbulkan gejolak yang luar biasa. Sampai sekarang kan masih susah loh nyari gas 3 kilo itu. Ada beberapa tetangga saya itu yang dia pedagang kecil, jualan nasi uduk, jualan roti, makanan, ya menjerit sampai sekarang. Dan itu dampaknya masih dirasakan. Dan ketika publik itu kemudian mendesak agar presiden segera melakukan reshuffle terhadap para menteri yang dinilai tidak bagus dalam bekerja, ya menurut saya itu sah-sah saja. Jadi nanti tergantung presiden apakah apa yang diungkapkan itu hanya sekedar ancaman belaka atau betul-betul akan dilaksanakan dengan reshuffle. Kalau Napoleon Bonaparte itu kan tokoh Prancis itu kan dia bilang seorang pemimpin adalah pembeli harapan.
Ya kalau dia menilai para pembantunya sudah tidak bisa memberikan harapan, ya semestinya ya diganti. Ganti yang lain yang bisa memberikan harapan kepada rakyat. Kalau seorang pemimpin itu tidak bisa membangkitkan asa pada publik, ya tidak sepatutnya dipertahankan. Soal siapa mereka, yang pasti itu kan presiden. Dia pasti tahu kinerja para pembantunya. Dia pasti punya mata dan telinga untuk memastikan apakah Menteri A itu bagus, Menteri B itu buruk, Menteri C itu sangat buruk. Itu pasti dia sudah punya data-datanya. Dan kalau kita lihat dari survei belakangan ini kan sudah juga sangat beredar ramai kan. Dari Selios misalnya, yang riset soal ekonomi dan kebijakan publik, itu kan ada 10 menteri yang dinilai sangat buruk, kinerjanya terburuk. Ada beberapa. Yang pertama itu Pak Natalius Pigai, Menteri HAM. Kalau nggak salah itu nilai poinnya itu min 113. Bukan 11 dari 100, tapi minus 113. Kemudian yang kedua itu ada Pak Budiari, yang Menteri Koperasi, itu poinnya tuh kalau tidak salah minus 61. Kemudian yang ketiga itu ada Pak Bahlil, minus 41. Kemudian di bawahnya juga ada Pak Yandri, Menteri Desa ya. Menteri Desa, ada juga menteri-menteri yang lain. Dan hampir sama antara beberapa lembaga survei itu yang mensurvei kinerja menteri itu, ya orang-orangnya itu saja yang kinerjanya terburuk. Jadi ya kita serahkan nanti ke Pak Prabowo. Tapi saya paling tidak sebagai rakyat ya berharap Pak Prabowo tidak hanya sekedar berkata-kata, tidak hanya sekedar menunjukkan bahwa saya akan bertindak tegas, tapi tunjukkan bahwa Pak Prabowo seorang presiden itu memang bisa benar-benar bertindak tegas. Kalau memang itu dibutuhkan. Dan kalau kita lihat publik, ya mereka sangat mengharapkan akan ada reshuffle, karena dinilai kinerja sebagian menteri itu ya tidak bisa memberikan harapan. Mumpung masih awal-awal, mumpung masih belum berlarut-larut, ya mendingan diganti sekarang sehingga kinerja pemerintah bisa bergerak lebih cepat dan lebih bagus. Ya, selain tadi yang Mas Jaka sebutkan, yang sesuai dengan surveinya Selios ya, gitu. Kan memang dulu kita pernah menurunkan episode tentang menteri-menteri yang melakukan blunder di awal ya kan. Kalau nggak salah waktu itu Yusril Pigai dan Yandri, menteri kok begini, menteri kok begitu, menteri kok begitu. Tapi selain itu juga ada satu lagi tuh Menteri Dikti dan Saintek. Ya, Satrio Sumantri Bhajan. Ya, itu masuk juga. Bahkan termasuk yang 3 terbesar tuh. Itu indeks di demo sosial oleh bawahannya kan. Itu kan menjadi catatan-catatan yang harus dipertimbangkan oleh, dan pasti itu akan dipertimbangkan oleh Presiden Prabowo untuk ya mengevaluasi lah setidaknya sebelum, kalau nanti betul-betul menggunakan hak prerogatifnya kan gitu kan. Nah, yang menjadi pertimbangan, Mas Kohar, ketika seorang presiden untuk melakukan reshuffle, itu apa saja? Ya, paling utama adalah kalau dulu disampaikan oleh Presiden Jokowi juga ketika awal-awal ya, lalu sekarang disampaikan oleh Pak Prabowo, itu adalah apabila ada pembantu presiden yang memiliki visi sendiri, memiliki misi sendiri, nah jangan coba-coba atau jangan harap bahwa itu akan berlanjut dalam pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, waktu itu kan ketika habis Pak Jokowi mengatakan seperti itu, ada menteri yang punya visi sendiri. Tidak ada visi menteri, yang ada adalah visi presiden, kan begitu kan? Betul. Pak Jokowi. Siapa yang waktu itu kemudian tergusur? Ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Itu salah satu contohnya, karena dia dianggap tidak sevisi lagi dengan Presiden Jokowi waktu itu kan. Maka ya dia akhirnya 2 tahun menjadi menteri, setelah itu di-reshuffle. Nah, sekarang hampir mirip dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Jokowi waktu pemerintahan di awal-awal itu. Siapa yang dablek itu artinya apa? Dablek itu berarti ya artinya tidak sesuai dengan visi dan misi presiden.
mereka masih katakanlah ketika diinstruksikan A, maka yang dilakukan setengah A. Atau bahkan sebaliknya, diinstruksikan A, yang dilakukan adalah B. Maka ini adalah respons, minimal respons pernyataan lah dari Presiden Prabowo atas berbagai, ya tadi itu, evaluasi yang dilakukan baik oleh internal maupun lembaga. Saya kok melihat dalam proses perjalanan awal-awal ini ada semacam ketidaknyamanan di kalangan di benak Pak Prabowo. Saya ini penglihatan saya, ada ketidaknyamanan. Mungkin bukan atau belum sampai pada level ketidakpercayaan, tetapi ketidaknyamanan. Itu yang dalam beberapa pembicaraan kita sebelumnya saya katakan bahwa kenapa kemudian Presiden hendak mengikut sertakan TNI misalnya. Presiden hendak mengikut sertakan pihak-pihak yang dia lebih percaya misalnya, karena memang dia nyaman dengan itu. Dengan pihak-pihak yang samikna wa ata'na itu. Yang saya dengar lalu saya kerjakan gitu kan. Nah, dengan pihak-pihak yang tidak samikna wa ata'na itu tidak nyaman. Nah, itu siapa yang tidak samikna wa ata'na, ya tinggal kita lihat aja satu persatu. Jadi yang pertama, tentu saja karena ini masih 100 hari, maka mustahil kalau kriterianya adalah basis kinerja. Agak sulit dikatakan bahwa kita menggunakan tolok ukur 100 hari sebagai tolok ukur kinerja. Tetapi setidak-tidaknya waktu 100 hari harus sudah bisa digunakan. Kira-kira ini peta jalannya seperti apa ke depan ini. Kami akan melakukan A, B, C, D. Oh, kami sudah paham maksud dari Pak Presiden itu begini. Ketika Pak Presiden mengatakan penghematan, maka yang dilakukan adalah berhemat dong. Bukan malah meminta anggaran tambahan. Nah, misalnya kayak tadi disebut Pak Pigai. Gitu. Waktu kita bicarakan di sini kan Pak Pigai meminta 20 triliun. Anggaran yang nggak kira-kira itu kan. Nah, saya tidak tahu sekarang dipangkas jadi berapa itu akhirnya. Apa dipangkas lagi atau tidak. Jadi, ada beberapa maksud-maksud yang hendak disampaikan oleh Presiden itu ditangkap secara berbeda atau ditangkap secara tidak penuh oleh pembantunya. Nah, ini menjadi kriteria utama. Ini menjadi parameter yang akan digunakan untuk mengevaluasi dalam berbagai pembicaraan yang disampaikan oleh lingkaran Presiden, dalam pembicaraan-pembicaraan yang off the record maupun pembicaraan-pembicaraan background, itu sering disampaikan. Itu ada beberapa pihak yang katakanlah sepertinya kok masih belum seirama ini. Sepertinya kok masih ada kepatuhan kepada pihak-pihak di luar, gitu, di luar Presiden saat ini. Loh, dia ini pembantu yang diangkat oleh Presiden saat ini loh. Sehingga tidak boleh ada kepatuhan di luar kepatuhan terhadap Presiden saat ini. Nah, apakah ada kepatuhan terhadap di luar ini? Ya, dijawabnya ya mungkin, barangkali. Jadi nuansanya agaknya terasa. Itulah yang membuat sepertinya kok tidak nyaman. Nah, itu pula yang waktu itu di episode keberapa kita? 3 minggu yang lalu kita berbincang tentang segera itu ya. Yeah. Antara Presiden Prabowo dan Prabowo segera tinggalkan Jokowi, tanda tanya tapi tanda tanya itu naga-naganya semakin kesini itu semakin kelihatan, semakin kelihatan, termasuk dari statement-statement yang saya sebutkan ada di lingkaran dekatnya Presiden yang memperlihatkan bahwa Presiden Prabowo masih agak kurang nyaman dengan, atau mulai kurang nyaman dengan beberapa pihak yang tidak cepat merespon perintahnya dan sepertinya kok ada loyalitas yang ganda, bisa jadi loyalitas ganda atau bahkan loyalitas kepada selain dari Presiden selain dari dia. Itu yang akan, kalau ditanya ke saya parameternya apa, ya itu sepertinya parameter yang pertama. Tetapi apakah persis seperti itu 100%?
tentu saja adalah Presiden Prabowo yang tahu. Tapi menarik nih, parameternya ada parameter sami nawa atau Nah, itu parameter visi. Iya, betul. Ya, tapi kan gini, apapun Pak Prabowo kan tidak akan mungkin bisa terlepas dari pertimbangan politis. Ya. Karena terpilihnya beliau menjadi presiden karena dukungan politik lah. Ya. Kemudian yang kedua juga soal etis. Ya. Itu kan ada menteri-menteri yang memang menabrak radar etis lah, ya kan? Contoh Menteri Dikti dan Satrio Sumantri Bojonegoro. Terus kemudian ada juga Pak Budi Ari terkait dengan judi online. Ya selain itu juga pasti ada pertimbangan kinerja juga dong, meskipun ini baru 100 hari gitu kan. Ya, saya pikir ini adalah ujian yang sangat serius bagi seorang Prabowo sebagai presiden. Keberanian seorang presiden ya di sinilah, bahwa mereka itu betul-betul seperti yang dia katakan sendiri kan, yang hanya semata-mata untuk rakyat. Memang tidak gampang ketika menteri itu dari partai politik, apalagi ketika seorang menteri itu ketua umum partai politik. Itu pertimbangannya pasti sangat sulit untuk memutuskan apakah harus diganti atau dipertahankan. Kalau dari partai politik tapi dia bukan ketua umum, itu mungkin masih bisa. Dia komunikasi dengan ketua umum partai politik, tapi kalau menterinya ketua umum partai politik, apalagi ketua partai politiknya partai politik yang besar, nomor dua. Jadi itu saya pikir itu. Tapi ini sekali lagi adalah ujian dari keberanian kepemimpinan seorang Prabowo. Apakah dia betul-betul mempertimbangkan kinerja, loyalitas dan segala macam itu sebagai tolak ukur atau pertimbangan-pertimbangan politik yang tentu saja kalau pertimbangannya semata-mata politik, ya saya pikir tidak akan menghasilkan sesuatu yang bagus, tidak akan menghasilkan sesuatu yang bisa melakukan pembenahan dalam pemerintahan. Soal kinerja saya agak berbeda, menurut saya kinerja sebenarnya meskipun baru sekitar 100 hari, itu cukup kelihatan kok. Kalau kita lihat dari hasil survei Selios misalnya, kayak Pak Pige itu, kenapa dia dikasih minus 116? Ya menurut responden yang di kalangan wartawan, emang kinerjanya belum sama sekali tidak kelihatan. Bahkan itu juga dipersoalkan di DPR kan waktu itu kan, yang katanya kok tidak ada kerjanya, seperti tidak ada kerjanya. Kerjanya apa? Iya, bahkan dipersoalkan ketika ada kasus PIK 2 di pesisir ini, kan ada dugaan sangat kuat ada pelanggaran HAM. Tetapi Pak Bige juga tidak pernah bicara, tidak pernah menurunkan timnya untuk melakukan observasi di lapangan, tidak proaktif. Jadi ya sangat kelihatan sebenarnya apakah seorang menteri ini bisa memberikan harapan kepada publik atau tidak. Kalau kita lihat dari kinerja misalnya, kalau dari hasil survei, itu kan ada beberapa daftar nama menteri yang kinerjanya paling bagus. Dan menurut saya kok ya pas. Yang pertama misalnya Pak Nasaruddin Umar, kan kelihatan kinerjanya. Orangnya, cara perilakunya juga sangat bagus, pembawaannya juga sangat meneduhkan, sikap-sikapnya juga sangat menyejukkan, dan kinerja juga kelihatan kan. Salah satunya ONH bisa turun. Kemudian juga soal dia juga menggalakkan upaya untuk membersihkan institusi Kementerian Agama. Itu kan kelihatan gitu. Meskipun belum benar-benar konkret kan. Kemudian kedua juga Pak Menteri Pendidikan, Pak Abdul Muti. Dikdasmen. Dan di Dikdasmen itu kan juga kelihatan kan kinerjanya kan ya. Meskipun sekali lagi belum betul-betul konkret, tapi kan arah bahwa ada perbaikan di kementerian yang dia pimpin itu terpotret dari hasil survei. Jadi pertama menurut saya betul tadi Mas Kohar adalah soal loyalitas. Saya pikir itu sangat penting yang harus dipertimbangkan oleh Presiden. Jangan ada menteri yang loyalitasnya terbelah, karena loyalitas menteri itu hanya harus ada tegak lurus kepada Presiden yang mengangkatnya. Kemudian menurut saya kalau akan ada reshuffle, ini kesempatan yang bagus bagi Pak Prabowo untuk membersihkan menteri-menteri yang bermasalah terkait dalam kasus korupsi. Beberapa kali kan kita bilang, publik pun juga menyesalkan ketika Pak Prabowo memilih menteri-menteri yang paling tidak namanya sempat disebut-sebut, atau bahkan pernah dipanggil, atau bahkan
diduga sudah mengembalikan uang hasil korupsi, ya kalau mau reshuffle ya ini kesempatan yang bagus. Saya yakin publik akan mendukung. Itu siapa aja? Menteri Menko Perekonomian. Ya, itu kan pernah dipanggil. Kemudian juga Menteri Olahraga, Aryo Tejo. Kemudian juga Pak Zulhas. Ya. Pak Zulhas itu kalau dalam survei juga termasuk menteri yang berkinerja buruk. Kemudian juga adalah Pak Bahlil juga namanya juga sempat disebut-sebut kan. Ya. Jadi inilah kesempatan bagi Pak Prabowo tentu saja sekali lagi soal kinerja seperti itu. Jangan sampai Pak Prabowo yang paling tidak tingkat kepuasannya itu sudah sangat tinggi, 80%, sekitar 80%. 80,9. Iya, kalau versi kedai kopi itu kalau tidak salah 79. 70. Terakhir itu kalau nggak salah di atas sudah 70. Jadi jangan sampai harapan publik yang sudah begitu tinggi ya nanti akan lama-kelamaan memudar dengan adanya menteri-menteri yang kalau kedai kopi justru ada hasil juga yang menurut saya relevan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Salah satu yang membuat citra pemerintahan sekarang masih ada sisi buruknya karena perilaku beberapa menteri. Ya. Jadi klop lah kalau kemudian Pak Prabowo itu melakukan reshuffle dan mudah-mudahan ya kalau dirasa sangat mendesak ya segera dilakukan dan itu yang ditunggu-tunggu publik. Jangan sekali lagi jangan hanya sekedar kemarahan diumbar ke publik tetapi ya di dalam ya tetap saja bercengkrama baik-baik saja tapi di luar dikesankan buruk kan beda. Jangan sampai beda panggung depan dan panggung belakang kan itu sering kita bicarakan. Tapi begini Mas Kohar, waktu berpidato di Harlah NU, Pak Prabowo juga menyampaikan bahwa ada pihak-pihak yang menghambat terjadinya perubahan gitu dan Presiden tidak gentar menghadapi itu. Ya. Siapakah yang dimaksudkan oleh Pak Prabowo? Ada relate ya, ada beberapa. Satu, sebelum itu kan yang seperti dalam episode sebelumnya pernah saya sampaikan ada di-spill oleh beberapa orang-orang dekat ya, bahwa ada para tokoh, para pemilik modal terutama, yang mereka ini jangan coba-coba untuk mempengaruhi, jangan coba-coba untuk mendikte pemerintah. Nah, itu kode kan, kode. Lalu dalam beberapa pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan itu. Terakhir adalah pidato di Hari Pers Nasional. Pak Prabowo tidak datang di puncak Hari Pers, karena puncak Hari Pers kan dilakukan di dua tempat yang tidak memungkinkan Presiden untuk hadir di dua tempat itu, gitu kan. Yang satu di Banjarmasin, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan yang satu di Pekanbaru, Riau. Nah, tetapi pidatonya satu, disampaikan untuk seluruh insan pers Indonesia, kira-kira begitu. Di video itu, di dalam pidato itu, Pak Prabowo mengatakan pers tidak boleh tunduk kepada kepentingan-kepentingan yang sekarang itu luar biasa muncul, termasuk kepentingan asing, ya kira-kira begitulah, kepentingan orang yang punya modal kuat yang ingin mendikte dunia ini, ya ingin mendikte Indonesia barangkali, maka kepentingan pers haruslah untuk kepentingan bangsa, kepentingan rakyat Indonesia. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Dari situ, maka kok saya melihat ini ada sebuah benang gitu ya, benang yang kira-kira terkait begitu ya. Nah, ada pihak-pihak yang menurut Presiden yang potensial untuk menghambat jalannya pembangunan dengan modal yang dimilikinya. Membangun narasi yang berbedakah, atau kemudian mencoba untuk katakanlah misalnya mengampanyekan bahwa ide dari Presiden sekarang ini buruk misalnya, bahwa tidak bagus, tidak lebih bagus, katakanlah seperti itu. Nah, beberapa narasi-narasi itu kan pasti dibangun oleh mereka-mereka yang punya modal, mereka-mereka yang punya uang, yang menggerakkan banyak orang. Nah, itu
itu pola pikir yang saya kira yang sekarang ini sedang dilihat oleh Presiden Prabowo, berpotensi untuk menghambat apa yang disebut sebagai astacita itu. Ya, 8 program besar yang akan dilaksanakan pada pemerintahannya kali ini. Termasuk salah satunya adalah mencapai pertumbuhan 8% nanti di akhir pemerintahan. Di akhir pemerintahan. Setidak-tidaknya pernah mencapai atau menyentuh 8%. Nah, itu tentu bukan program yang main-main. Apakah bisa? Kalau ditanya, ya bisa. Sebetulnya bisa. Tetapi dengan syarat yang sangat banyak. Apakah bisa pertumbuhan ekonomi 8%? Bisa. Tetapi dengan berbagai macam poin-poin, syarat-syarat yang sangat besar, sangat banyak. Apalagi dalam 10 tahun terakhir ini kan pertumbuhan ekonomi kita stuck di angka 5%. Terakhir kan 2024 kan 5,03% pertumbuhan. Tahun-tahun sebelumnya. Pokoknya kalau di rata-rata itu hanya 5% lah. 5,01%, ya katakanlah seperti itu. Itu artinya pertumbuhan ekonomi kita itu masih di situ-situ saja. Nah, sementara Pak Prabowo punya janji ingin membawa Indonesia punya pertumbuhan yang terbang tinggi lagi. Yaitu apa? 8%. Meroket itu. Dari 5% ke 8%, wah itu luar biasa. Kalau dihitung pakai angka, sekarang ini kan PDB kita katakanlah 22.000 triliun ya. Nah, itu 8%-nya dari 22.000 triliun itu, wah itu angka yang sangat besar. Itu angka yang mencapai katakanlah berapa itu 1.600 triliun lebih misalnya pertumbuhan jumlahnya itu dalam waktu 1 tahun. Nah, dalam konteks yang seperti itu, maka wajar apabila Pak Prabowo kali ini menyampaikan pesan-pesan, kode-kode yang lebih keras daripada biasanya. Ya misalnya, ini kalau cita-cita saya misalnya, membentuk Danantara, ya jangan dihalang-halangi. Saya akan bikin itu Danantara. Nah, sekarang Danantara sudah jadi kan, undang-undangnya juga sudah jadi. Nah, dalam konteks itulah pesan-pesan kemarin itu disampaikan di pidato Nahdlatul Ulama itu, yang dipertegas lagi oleh pidato yang 5 menit itu ke pers, menyampaikan hari pers itu, yang berharap agar pers setia kepada bangsa, setia pada negara gitu. Nah, boleh jadi juga pihak-pihak yang disebut oleh Pak Prabowo adalah pihak-pihak yang ada di luar negeri, bisa. Atau pihak-pihak lain yang berusaha untuk ya membuat situasi menjadi semakin runyam. Karena memang tekanannya sangat berat. Ya, tadi kan Mas Jaka nyebut beberapa nama, sejumlah nama dan seterusnya. Termasuk diantaranya adalah sosok-sosok yang menduduki posisi politik sangat penting kan. Ya. Nah, apakah itu berani ya? Kita nggak naif lah. Kita nggak naif bahwa menteri itu kan jabatan politis juga sekarang. Betul. Dulu mungkin zaman Pak Harto nggak seperti itu. Menteri bukan jabatan politis. Tapi sekarang di era sudah ke belakang ini, menteri itu pasti jabatan politis. Ketika Pilpres langsung digelar, sejak saat itu pasti. Dan ketika undang-undang menyatakan bahwa yang berhak mencalonkan presiden adalah partai politik dan gabungan partai politik, maka ya alangkah naifnya kalau kemudian kita menganggap bahwa urusan pemerintah ini steril dari politik. Nggak bisa. Tetap harus ada kalkulasi-kalkulasi politik. Meleset dari itu, ya nasibnya bisa terjengkang. Siapa contohnya? Gus Dur kan waktu itu tegak lurus saja, terabas semua, nggak peduli dengan kepentingan politik. Apa yang terjadi akhirnya? Di-impeachment. Nah, semua presiden yang tidak memiliki kaki-kaki politik yang kuat, yang kokoh,
maka ya jangan, dalam kira-kira gitu ya, kira-kira jangan coba-coba gitu. Jangan coba-coba untuk terlalu berani. Nah, persoalannya adalah ini sampai saat ini itu tidak ada partai politik yang mencapai mayoritas tunggal. Nggak ada single majority. Siapa? Partai politik PDIP menang, tapi kemenangannya kan cuma 20-an%. Malah sekarang di bawah 20%. Golkar di bawah 19%. Jadi nggak ada yang akhirnya single majority itu, mayoritas tunggal mutlak yang seperti di masanya Golkar padahal. Di masanya Golkar di Orde Baru yang 60-70% itu, yang sebelum pemilu sudah bisa ditentukan berapa persen akan menang itu. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuatan politik itu ya memang mau tidak mau harus diakomodasi di dalam membangun pemerintahan. Betul itu. Kokoh, pemerintahan yang kokoh dan kuat. Hanya tetap pasti nanti itu kode-kode keras itu akan selalu disampaikan apabila ada menteri dari partai politik yang kira-kira katakanlah misalnya dia ngambek gitu, atau dia dianggap tidak mumpuni padahal dia mumpuni gitu. Nah, itu hal-hal semacam itu mestinya sih sebetulnya logikanya pemerintahan itu nggak ada urusan. Tetapi itu di luar sana, di tempat yang di mana the winner takes all kan. Di Amerika Donald Trump nggak peduli mau teriak-teriak apa, yang penting saya punya program seperti ini dan program saya didukung oleh Partai Republik. Nah, kalau Pak Prabowo misalnya nggak apa-apa, yang penting program saya didukung oleh Gerindra misalnya. Nggak cukup. Karena Gerindra juga tidak mencapai mayoritas tunggal. Itulah sebabnya yang ditunggu publik itu kan bukan sekadar kode keras kan, bukan sekadar statement, bukan sekadar peringatan, yang bandel, yang nakal akan disingkirkan, tapi eksekusinya itu yang ditunggu. Makanya kalau di media sosial itu kan ramai juga, Pak Prabowo itu jangan hanya sekedar menjadi macan podium, tunjukkan bahwa dia itu macan beneran, macan Asia lah. Saya sampaikan bukan sekadar piawai mengucapkan slogan, tapi nyata dalam tindakan. Dan banyak juga yang mengingatkan bahwa ini bukan lagi masanya kampanye, sudah selesai kampanye, sudah beberapa bulan itu udah ini. Jadi ini saatnya menunjukkan unjuk bukti, saatnya melakukan pembuktian bahwa seorang presiden itu punya hak prerogatif yang harus digunakan demi kepentingan bangsa. Itu kan idealnya. Dan sekali lagi ini kita tunggu Pak Prabowo, apakah dia itu betul-betul macan beneran atau hanya sekedar garang di depan podium. Dia bilang banyak pejabat yang dablek, tapi kalau tidak ada aksi apa-apa ya publik akhirnya kan ya segitu aja. Nggak beda dengan yang lain. Sebetulnya kan Pak Prabowo nggak pernah bilang banyak pejabat yang dablek, nggak. Ada yang dablek lah. Siapa yang dablek, siapa yang siap untuk disingkirkan. Artinya kan dia sudah tahu lah ada para pembantunya yang dablek kan. Dan sebenarnya juga sudah cetowelo-welo. Ada cetowelo-welo lah. Jadi publik jangan lagi dinabobokkan dengan hal-hal yang seperti itu. Sudah cukup masa-masa sebelumnya dengan cara-cara pencitraan, cara-cara seolah-olah tegas, tetapi ya faktanya masih tunduk dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Dan itu menurut saya bukan tipe seorang Prabowo seharusnya. Kalau kita lihat dari pidato-pidatonya kan. Jadi bahkan ada juga yang menganggap begini, kalau seorang wapres itu bisa diganti, ya diganti. Karena kalau dari sisi kinerja kan, itu kan juga banyak pertanyaan. Termasuk saya juga mempertanyakan ketika kemarin ontran-ontran ada kasus gas melon itu kan, dia turun ke bawah pada
malamnya Pak Prabowo sudah memberikan instruksi pengecer boleh lagi menjual gas melon. Dia tiba baru datang besok siangnya. Iya, besok siangnya. Padahal sebelumnya sama sekali tidak pernah bicara soal itu. Dalam kasus PIK yang sangat dengan istana, tidak pernah berbicara apa-apa untuk menyikapi hal itu. Ada satu kalimat menarik dari Pak Wapres itu ketika meninjau masyarakat yang antri membeli gas 3 kilogram itu, dia bilang kalau ada apa-apa kabari. Ya. kan sudah ada lapor Mas Wapres, nggak tahu itu gimana kan. Tapi begini Mas, terkait dengan apa yang disampaikan Mas Kohar tadi bahwa untuk membangun pemerintahan itu dibutuhkan dukungan politik kan. Ya. Itulah sebabnya pertemuan Pak Prabowo dengan Megawati yang kemarin sudah hampir matang, yang sekarang kita juga belum tahu kelanjutannya, sampai sekarang kan masih tetap ditunggu gitu loh. Nah, termasuk terkait dengan nanti jika ada reshuffle gitu kan. Kan orang kemudian berspekulasi macam-macam, ini nanti PDIP akan diberikan tempat, menunggu diplomasi nasi goreng itu akan terjadi. Tapi kok untuk menggelar pertemuan antara dua tokoh bangsa itu saja lama sekali prosesnya. Ya, politik harus sabar. Apa yang ada di balik itu? Politik harus sabar. Kita nggak bisa menangkap politik hanya urusan sesaat. Tetapi ada proses-proses yang harus dilalui. Ada proses di mana menimbang, istilahnya juga melihat, mendengar saran-saran. Ya, dugaan saya Presiden menganggap bahwa urgensi untuk melakukan pertemuan belum terlalu tinggi saat ini. Nah, entah nanti. Nah, saya melihat bahwa proses pemerintahan itu kan saya pernah mengatakan proses pemerintahan itu kan tahap-tahap step-stepnya itu adalah di awal dia itu adalah masa-masa konsolidasi. Maka 100 hari pertama itu adalah konsolidasi. Konsolidasi di dalam, di internal. Nah, baru setelah 1 tahun itu terlihat bahwa hasilnya, oh kok begini, oh ini tidak bisa berlari kencang, maka pada saat itulah biasanya mulai dilakukan proses-proses yang namanya reshuffle. Nah, ketika berbicara soal reshuffle itu, biasanya atmosfer politik kembali lagi. Orang kembali mengingat, oh butuh pertemuan antara si A dengan si B. Oh perlu segera dilakukan diplomasi nasi goreng dan seterusnya. Tetapi saya melihat bahwa urgensi politiknya saat ini mulai redup sih sebetulnya antara pertemuan apakah Pak Prabowo harus bertemu dengan Ibu Mega saat-saat ini. Saya kira dengan Pak Prabowo memiliki tingkat kepuasan yang sangat tinggi, yaitu 80% rata-rata, maka pada titik itu kok kepercayaan diri Pak Prabowo bisa jadi semakin tumbuh. Nah, ketika kepercayaan diri Pak Prabowo makin tumbuh, kayaknya saya nggak perlu bertemu, jangan-jangan itu. Bisa jadi, meskipun ya boleh jadi sebaliknya. Tetapi saya melihat kalau melihat tren yang terjadi saat ini, di mana tingkat kepuasan terhadap Pak Prabowo tinggi, maka Pak Prabowo akan melihat bahwa kalau saya jadi Pak Prabowo, tentu saya akan menimbang, kayaknya belum saatnya saya ketemu. Nah, ketika nanti ada survei lagi dan tingkat kepuasannya mulai turun, saatnya nih bertemu. Kita timbang ulang. Nah, bisa, boleh aja seperti itu. Tapi yang paling urgen untuk menjaga kepuasan publik itu sebetulnya langkah-langkah yang lebih real. Kenapa tingkat kepuasan publik terhadap Pak Prabowo tinggi itu? Ya karena ada diskon tarif listrik 50%. Makan bergizi gratis dilaksanakan. Langsung dilaksanakan. Ongkos haji turun, gitu kan? Ada beberapa permintaan-permintaan mulai didengarkan. Kisruh dulu zonasi mulai mendikdasmen mulai adaptif gitu. Makanya kan menteri-menteri di mana yang mau mendengar keluh kesah publik, mau mendengar suara publik, tentu dia akan mendapatkan respon yang sangat positif. Sebaliknya, menteri-menteri yang menolak kehendak publik,
yakin, terlalu yakin dengan ide-idenya, tetapi ide-ide itu sebetulnya nanti itu memberatkan publik, membuat publik itu bisa marah atau bahkan semakin susah, maka dia akan dicap sebagai musuhnya publik. Nah, itu bisa menjadi penggerus elektabilitas kalau dia kontestasi, atau penggerus rasa puas. Rasa puas yang kemarin tebal bisa menipis kalau terus-menerus digerus itu. Nah, tabungan yang besar ini bagaimana caranya untuk memaintain. Jadi tingkat kepuasan yang besar di awal itu tidak saja membanggakan, tapi juga bisa menjadi beban kalau gagal di-maintain pada waktu-waktu kemudian, waktu-waktu berikutnya. Ini setelah ini kan mulai hari ini ketika kita tapping, kita bicara ini kan mulai ada cek kesehatan gratis. Setiap pihak yang ulang tahun. Nah, kita lihatnya ulang tahun belum. Ulang tahun. Saya masih agak lama. Tapi prioritas pertama mereka-mereka yang belum pernah check up gitu kan. Kalau sampean kan sudah sering check up. Karena sering asam urat. Udah biasa check up gitu. Minimal check up yang indah murah itu berapa? Yang 50 ribu. Nah, kalau ini nanti kan di puskesmas itu di check up secara lebih teliti. Mungkin tapi tidaknya ya dilihat kolesterolnya bagaimana, gulanya bagaimana, kemudian asam uratnya seperti apa, itu jadi sudah dimulai hari ini ya. Itu ya dimulai hari ini, itu akan memberikan impact yang tentu saja positif. Nah, tinggal akhirnya bagaimana menteri-menteri yang lain mengikuti irama ini sebetulnya, tinggal mengikuti irama ini. Nah, mereka bagaimana nih mengambil posisi? Jadi misalnya kalau dia itu bertanggung jawab terhadap hak asasi manusia, ya persoalan terhadap soal hak asasi manusia. Nah, terkait tadi dengan Wapres, ya kalau Wapres kan memang tugasnya seperti itu. Wapres kan kalau di dalam konstitusi kita, di Undang-Undang Dasar kita kan mewakili presiden. Kalau presiden berhalangan, akan menjadi soal kan kalau Wapres mengambil alih kinerja presiden. Nah, itu juga menjadi aneh. Nah, dalam beberapa hal kan ada yang mengkritisi lapor Mas Wapres, itu dianggap sebagai bukan di situ kerja Wapres itu bukan seperti itu. Lalu malah itu menjadi blunder kan. Ya, kemudian tapi kabarnya melapor Mas Wapres itu seperti apa? Kan sekarang katanya masih ada, tetapi apakah ada yang lapor kan? Tapi katanya sudah berbulan-bulan masih centang satu. Ada hari testimoni itu kan? Iya, laporannya nggak direspon-respon, itu tuh malah jadi masalah, menjadi kontraproduktif. Jadi nggak perlulah Wapres itu untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, bicaralah dia dalam tupoksi dia sebagai wakil presiden, sebagaimana Pak Ma'ruf Amin misalnya ketika mendampingi Pak Jokowi, dia mengonsolidasikan katakanlah salah satu monumen yang berhasil dicapai oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres adalah Bank Syariah Indonesia itu kan. Mengonsolidasikan lembaga keuangan syariah, lembaga halal itu menjadi sebuah institusi yang kuat, institusi yang kemudian bisa berjalan, institusi yang besar begitu, kira-kira begitu. Nah, setidaknya itu kan. Lalu ya tugas-tugas yang lain misalnya menjaga kerukunan beragama. Kan itu yang menjadi tugas Wapres yang kemudian berhasil dijalankan oleh Pak Ma'ruf Amin sebagai Wapres. Tidak perlu sampai melangkah terlalu jauh bikin hal-hal yang memang sebetulnya tidak seperti itu, bukan menjadi tupoksinya Wapres. Jadi dengan dengan kondisi yang ada saat ini, saya kok melihat Presiden Prabowo sedang mulai membuat kira-kira poin-poinnya. Ini langkah ke depan. Kok dugaan saya mungkin kalau ini 100 hari, ya nanti 200 hari itu.
Itu reshuffle itu akan itu bisa jadi 200 hari. Ya itu baru mau saya tanyakan ke Mas Jaka, kira-kira kapan reshuffle, tapi udah dijawab sama Mas Kohar. Kalau saya boleh ditanyakan ke dia, kalau dia menurut dia berapa. Tapi begini, melanjutkan tadi sebentar, yang soal pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega, ini barangkali nanti akan terjawab pada saat hari ulang tahunnya Gerindra. Karena kan tanggal 15 Februari kan, Gerindra mengundang Ibu Mega sebagai ketua umum partai kan. Ya. Nah kalau itu nanti Ibu Mega hadir, mungkin akan berlanjut pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya tapi saya kira sih Pak Prabowo itu tetap membutuhkan Bu Mega sih, karena sebagai backup ketika nanti dia melakukan kebijakan yang bisa membuat salah satu partai politik itu tersingkir atau misalnya, menyingkirkan diri itu kan ada backupnya yang jauh lebih besar. Dan kan sekarang juga banyak lagi sudah banyak perakiraan atau prediksi bahwa nanti PDIP ini kan masuk ke kabinet. Kan? Ya kan? Dan itu sih dalam politik sih boleh-boleh saja, dan Pak Prabowo punya hak untuk itu. Jadi dia tetap perlu backing politik yang kuat. Kalau nanti ada yang nanti dia membuat reshuffle besar-besaran di ini kan, dia perlu backing di luar kan. Terakhir Mas Jaka, kalau tadi Mas Kohar bilang bahwa reshuffle itu akan dilakukan kira-kira 200 hari lagi. Kalau menurut Mas Jaka, kapan reshuffle itu akan dilakukan? Saya agak susah untuk lama-lama tuh agak sulit juga menerka langkah Pak Prabowo ini ya. Jadi saya pikir tetap akan dilakukan reshuffle, karena kalau kita lihat kinerja sejumlah menteri itu menurut saya juga mungkin bisa diubah, tetapi kok terlalu membuang-buang waktu kalau Pak Prabowo itu masih berlama-lama tidak melakukan perombakan di kabinet. Jadi saya berharap ya kalau dinilai sudah mendesak ya secepatnya, tidak perlu menunggu lama-lama lagi. Apalagi kan hasil-hasil survei yang mewakili pendapat rakyat itu kan bisa menjadi pertimbangan. Tentunya ada pertimbangan-pertimbangan lain ya. Dan saya sih berharap Pak Prabowo betul pertimbangan politik itu harus dilakukan, tetapi jangan menjadi hal yang utama lah. Karena ketika rakyat sudah tidak bisa berharap kepada figur-figur tertentu, ya semestinya Pak Prabowo memilih orang-orang yang bisa memberikan harapan. Malah kalau bisa, ya Pak Prabowo itu tidak ada salahnya kok. Kabinet ini sudah terlalu gemuk, terlalu banyak anggaran negara yang tersedot buat mereka. Apalagi sekarang ada efisiensi luar gila-gilaan, dan itu mendapat simpati dari publik loh. Pemotongan anggaran di sana sini. Jadi ini bisa jadi juga kesempatan Pak Prabowo untuk merampingkan kembali kabinet. Ada beberapa pejabat atau sekelas menteri yang dinilai tidak bagus ya diganti. Kalau kementerian itu dirasa tidak terlalu urgent ya digabung lagi dengan kementerian lain. Jadi negara makin hemat, harapan rakyat semakin kuat. Ya, dan jangan lagi ada buying time, harus segera dilakukan gitu. Harapannya Mas Kohar terakhir. Ya, harapannya saya masih melihat bahwa ini proses politik yang masih berjalan. Itu harapannya ya kita sabar aja. Sabar menanti. Berharap pada diri kita sendiri. Berharap aja pada diri kita sendiri, sabar. Karena terlalu cepat nanti juga agak repot ya. 100 hari itu saya setuju bahwa kita perlu mengevaluasi. 100 hari itu penapisan pertama. Penapisan pertama itu kalau performnya sudah sangat jelek, sudah sangat kelihatan, agak susah untuk kita andalkan. Tapi jangan menilai sesuatu yang masih di awal. Kylian Mbappe itu waktu masuk ke Real Madrid, dia di awal-awal sampai berapa pertandingan nggak bisa ngegolin itu, padahal kurang hebat apa. Tapi sekarang kan gacor dia. Moncer dia kan, Kylian Mbappe itu. Kenapa? Ya karena setelah dia menemukan posisi yang kira-kira pas, dan pelatihnya pas itu menemukan posisi itu. Tapi kalau memang dari awal itu katakanlah misalnya tidak pernah menciptakan peluang. Kalau Kylian Mbappe meskipun tidak menciptakan gol kan masih menciptakan peluang. Tapi tidak bisa menciptakan gol karena adaptasi, masih butuh adaptasi posisi gitu. Nah, sekarang 100 hari itu untuk menentukan adaptasi posisi. Tapi kalau sudah 101 hari, mulai 101 hari, ya dia harus bergerak kenceng. Itulah kenapa harapan saya tadi, saya katakan
ya setidak-tidaknya nanti 200 hari pemerintahan. Kalau 100 hari itu belum cukup, ya 200 hari. 200 hari itu 6 bulan, 1 semester. Dan itu sama persis kayak yang disampaikan oleh beberapa orang lah, ya beberapa orang yang dekat dengan kekuasaan yang mengatakan ya bahasa saya mungkin dia memprediksi akan ada sesuatu nanti di 6 bulan pemerintahan. 6 bulan sampai 1 tahun. Ya kita tegasin lagi, 6 bulan apa 1 tahun? Karena 6 bulan sampai 1 tahun itu beda. Lama. Ya 6 bulan paling cepat. Nah, gitu ya. Berarti 200 hari lah saya itu. Angkanya kalau 200 hari itu kan 6 bulan lebih ya? Iya kan? Kalau 100 hari, kalau 3 bulan kan 90 hari. Kalau 6 bulan itu kan 180 hari. Nah, itu 180 lebih 20 hari. Gitu. Hampir 7 bulan. Ya, kecuali nanti ada bukti para pembantu presiden ini atau salah satu, misalnya ada yang terbukti secara hukum. Gitu. Itu ya tidak boleh ditawar lagi kan. Nggak boleh digandoli kalau itu. Gitu. Ya, kita tunggulah ya. Siap. Kita tunggu. Kita harus bersabar ya. Termasuk sabar menunggu nanti kiprahnya Patrick Kluivert. Pertandingan yang akan datang ini di Senayan kan? Ketemu Bahrain ya? Ketemu Bahrain. Tapi sebelumnya kan ketemu Australia. Di Sydney. Oke, cukup ya? Ya, siap. Mas Jaka sudah rela? Udah rela, tinggal kita tunggu. Kita tunggu lah. Dia masih bingung. Saya kok lama-lama saya nggak bisa Nggak sabar ini. Nggak sabar. Oke, baik Sobat Media Indonesia. Demikian berbincang dengan kami. Semoga bermanfaat.